Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, sore hari ini saya akan mulai membaca buku karya Syekh Shaleh bin Umar As-Samarani atau yang terkenal dengan Yai Soleh Darat. Ya, Darat itu nama satu tempat di Semarang. Tafsir ini berjudul Faidur Rahman fi Tarjumani Tafsiri Kalamil Malikid Dayyan. Ya, kira-kira diartikan dengan limpahan dari Allah yang Maha Pengasih dalam terjemahan tafsir dari firman Allah yang Maha memberi balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Naskah yang ada di tangan saya adalah foto atau bentuk foto dari naskah yang dikirim oleh yang saya beli dari seseorang bernama Muhammad Sahih. Sayangnya saya memang tidak bisa membandingkan dengan naskah-naskah yang lain. Jadi ini saya menggunakan naskah tunggal yang di sana sini terdapat bolong-bolong yang tidak bisa dibaca. Tapi saya coba untuk membacanya. Kalau nanti saya tidak bisa membaca, akan saya berikan isyarat. Kalau bisa saya terka, akan saya terka. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya, mari kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab ini, yaitu Syekh Shaleh bin Umar As-Samarani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian yang tidak terbaca, saya kira bisa diterka. Alhamdulillahilladzi. Lalu yang seterusnya bisa dibaca. Amara alaina ta'jila fi amrin hakim wa nahana 'anit ta'jili fi amrin sahim. Saya baca sahim walaupun di situ tidak begitu jelas. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk bersegera melakukan hal yang hakim, itu artinya yang kuat, yang pasti, mungkin begitu. Kita diminta untuk segera melakukan hal yang kita sudah merasa pasti bahwa itu baik, merasa pasti bahwa itu bisa dikerjakan. Wa nahana 'anit ta'jili fi amrin sahim, tapi juga sebaliknya kita dilarang untuk bersegera melakukan hal yang kita sendiri tidak yakin. Ya. Yang masih sahim itu artinya yang masih hitam, masih belum jelas. Gitu. Jangan segera dilakukan. Lakukan hal yang sudah yakin, yang kita sudah pasti. Nah, itu yang mesti didahulukan, disegerakan melakukan. Tapi kalau belum, jangan. Ditahan dulu. Kalau kita belum yakin, kalau rencana belum matang, kalau masih banyak pihak yang harus dihubungi dan seterusnya, jangan kita segera melakukannya. Tapi kalau sudah pasti, sudah direncanakan dengan matang, sudah kita pahami betul, nah itu segera lakukan. Wassalatu
Ini wassalatu ini juga tidak terbaca, tapi saya tambahkan wassalatu wassalamu ala syafi'il anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudadil ummati. Lalu titik-titik saya tidak bisa membacanya, al-malikil alam. Mungkin di situ ibad atau apa ada kata itu, tapi saya tidak yakin. Kemudian selawat dan salam semoga diberikan, dilimpahkan kepada pemberi syafaat pada manusia, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarganya, sahabatnya yang merupakan hudatul ummah, pembimbing umat, yakni umat dari Allah yang merajai dan yang maha tahu kan segala yang ada. Nah, memang karya ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa, tapi lainnya berbahasa Jawa. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, moko, nah ini saya baca dengan bahasa Jawa, mongko teman-teman nyuwun marang syekhina muallife iki tafsir setengah ikhwan kita fiddin kang supaya iki tafsir kasebaro luwih dhisik senadyanto mung sak surat, sebab krana bangete hajate ba'dul ikhwan mau lan liya-liyane hajat ngaweruhi iki tafsir. Jadi tulisan ini, pendahuluan ini barangkali bukan tulisan langsung dari muallif, karena disebut di sini atau bisa juga menggunakan bahasa pihak ketiga. Ya, jadi ada banyak atau sementara kawan beliau, saudara beliau di dalam agama, ikhwan fiddin, yang meminta kepada beliau untuk menerbitkan, untuk menyiarkan, untuk menyebarkan apa yang sudah ditulis. Ya, tafsir yang sudah beliau tulis, yang di atas dikatakan terjemah dari tafsir, yang sudah beliau tulis, karena orang supaya tahu apa sebetulnya yang dikandung oleh tafsir itu. Mongko ora kerso syekhuna nuruti penuwune ba'dul ikhwan mau. Sebab mengkono iku ora muafakat karo ngadate ulama kang mutaqaddimin. Jalaran ulama mutaqaddimin iku ora kersa nyebar karangane yen durung rampung sarta piyambake isih jumeneng. Mu'alif atau pengarang tafsir ini, Kiai Soleh Darat, itu tidak mau menuruti permintaan itu. Karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu. Yaitu bahwa ulama terdahulu itu kalau membuat karya, kalau belum selesai tidak mau menyebarkannya, tidak mau mempublishnya, tidak mau menerbitkannya. Nah, kecuali kalau orangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orangnya masih ada, masih sanggup untuk melanjutkan, itu tidak mau menerbitkan. Sause mengkono saking bangete kencenge karepe kang nyuwun mau, maka nuli istikharah syekhuna nyuwun izin apa kelilan disebar dhisik apa orane. Maka nuli diparingi isyarat izin nyebarake tafsir marang wong akeh. Kemudian beliau beristikharah minta izin kepada Allah apakah boleh menyebarkan karangan yang belum selesai itu. Ya. Maka lalu Allah memberikan izin melalui istikharah tadi, melalui isyarat-isyarat bahwa itu boleh dilakukan. Ya. Mulane iki juz awal disebar luwih dhisik sedurunge rampung liya-liyane. Muga-muga kang kari bisa rampung. Nah, karena sudah ada isyarat dari Allah untuk boleh menyebarkan itulah, maka juz pertama dari kitab tafsir ini disebarkan walaupun belum selesai seluruh Al-Qur'an.
Kejaba saka iku, iki takjil iku ora klebu hadis al-ajalatu minasyaiton. Senadyan nulayani pesen karo nulayanono pisan. Senadyan nulayanono pisan karo ngadate ulama mutaqaddimin krana wus ana izin maune krana ana hikmah ing jerone iki takjil, yaiku enggale weruhe muslimin kang rohibin kang ora cacat, kang ora cacate marang ngelmune kang kasebut ana ing iki tafsir. Muga-muga iki takjil kelebu takjil sababi. Takjil sababi lamun ora ditakjil maka yekti suwe weruhe wong akeh marang ngelmune lan hikmah lan asror kang kasebut ana ing iki tafsir ing hale saiki kita kabeh wus kewajiban ngaweruhi ngilmu lan hikmat lan asrore Quran. Jadi takjil tadi sudah disebutkan di awal. Takjil itu boleh tadi dikatakan kalau untuk hal-hal yang sudah pasti atau bersegera itu boleh untuk hal yang pasti. Lalu di sini disebutkan apakah bersegera ini ya itu termasuk di dalam hadis yang mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan setan atau termasuk bisikan setan. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Ya. Jadi menurut penulis ini tidak. Jadi kenapa tidak demikian? Kenapa tidak termasuk dalam takjil atau bersegera atau cepat-cepat itu tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi meskipun bertentangan dengan kebiasaan ulama. Ya karena ada hikmah dan hajat yang lebih besar. Yaitu bahwa di zaman sekarang ini orang perlu tahu tentang Al-Quran. Perlu cepat tahu tentang Al-Quran. Kalau ditunggu sampai selesai nanti mungkin belum tidak segera diketahui apa yang dikandung dalam Al-Quran itu. Jadi dengan demikian takjil yang demikian itu diperbolehkan. Nah, ini. Ya, saya kira ini salah satu dari sikap bisa disebut sebagai kebijaksanaan dari seorang Syekh Sholeh Darat. Beliau tidak mau terkungkung dalam kebiasaan yang ada manakala ada hikmah, manakala ada keperluan yang lebih besar. Memang memegang tradisi itu sangat dianjurkan. Tetapi ketika tradisi itu memerlukan pembaharuan, dalam hal ini adalah kebutuhan untuk mengetahui isi dari Al-Quran, maka walaupun baru satu surat, ya diterbitkan saja. Tidak usah nunggu sampai selesai. Nanti kalau nunggu kapan selesainya. Lalu yang kedua, ya ini juga merupakan pendorong. Kalau sebagian sudah diterbitkan, maka menerbitkan yang berikutnya, menyelesaikan karya itu menjadi lebih terdorong lagi. Jadi ini semacam pancingan mungkin begitu atau dorongan supaya segera diselesaikan karena sudah ada yang diterbitkan. Nah, ini saya kira yang menarik untuk diperhatikan di dalam penulisan dari kitab ini. Ya. Memang saya tidak mendapatkan data yang cukup mengenai bagaimana kitab ini ditulis. Memang ada yang menceritakan bahwa
penulisan kitab ini berasal dari permintaan dari Raden Ajeng Kartini. Pada suatu hari beliau mendengar pengajian disampaikan oleh Syekh Soleh Darat ini di rumah orang tuanya. Lalu beliau mengatakan kenapa tidak ditulis saja supaya kita bisa mengerti. Ditulis dalam bahasa Jawa yang bisa dimengerti. Lalu ditulislah kitab ini. Walaupun saya belum mendapatkan data yang cukup, tapi saya mendengar cerita semacam itu. Bahkan ada yang menceritakan lalu entah bagian dari kitab ini atau entah seluruhnya itu diberikan sebagai hadiah pada waktu Raden Ajeng Kartini menikah. Allahu a'lam. Ini saya kira membacanya, saya cukupkan sekian dulu. Saya ini masih, karena saya sendirian di rumah, saya menjalankan ini tanpa bantuan siapa-siapa, dan ada banyak orang yang ingin supaya ini bisa diikuti oleh orang yang tidak punya akses ke dalam akun ini. Nah, saya belum tahu caranya bagaimana. Tapi mudah-mudahan nanti ada caranya. Nah, memang saya berniat untuk membaca kitab ini setiap hari pada jam yang sama, yaitu jam 6.30 sampai 6.40 dalam waktu 20 menit. Ya. 6.20 sampai 6.40 selama 20 menit, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, dan juga saya sekaligus belajar. Ini baru pertama kali saya membaca buku ini, jadi saya belajar lalu berbagi dengan saudara-saudara semua yang mengikuti siaran ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat memahami apa yang ditulis oleh Syekh Soleh Darat ini, lalu bisa mengamalkan hal-hal yang pas untuk kita amalkan pada zaman kita sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.